Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Saras Ruqyah yang dirahmati oleh Allah, kali ini kami akan menguraikan keteladanan sang legenda mantan petinju profesional yang pada akhirnya memilih agama Islam sebagai jalan hidupnya. Semoga dapat menginspirasi Anda semua. Muhammad Ali, dengan nama asli Cassius Marcellus Clay, Jr., lahir pada 17 Januari tahun 1942 di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Ia dilahirkan dalam keluarga kulit hitam yang miskin, di saat isu rasial sangat merajalela. Saat dia sedang bermain di game di Kentucky, seseorang mencuri sepedanya. Ia sangat marah kepada pencuri tersebut, dan mengancam akan memukulinya hingga babak belur. Anak laki-laki jangkung dan kurus mengatakan kepada polisi, "Saya akan mencabik-cabiknya dan memukulinya sampai dia terluka parah jika saya ditemukan." Polisi tidak menganggap serius kemarahan anak tersebut. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika Anda ingin mengalahkan seseorang yang berkulit hitam, pelajari tinju terlebih dahulu. Kejadian ini mengubah hidupnya. Ali mulai berlatih tinju pada tahun 1954 saat dia berusia 12 tahun. Menjadi petinju profesional, Muhammad Ali memulai debut profesionalnya di dunia tinju pada tahun 1960. Setelah meraih medali emas di Olimpiade Roma, saat itu dia berusia 18 tahun. Pada tahun 1964, dunia dikejutkan dengan kemenangan Ali atas Sonny Liston. Ali, seorang pemain berusia 22 tahun yang tidak dikenal dan sama sekali tidak memiliki peringkat, yang bahkan diperkirakan akan mati di atas ring karena mulut Listonnya yang keras dan mengejek. Mengalahkan petinju menakutkan itu, kemenangan Ali atas Sonny Liston membuatnya menjadi bintang, dan karirnya terus menanjak. Ia menjadi idola dan pahlawan pemuda kulit hitam Amerika. Pada puncak karirnya pada tahun 1966, Ali menolak bergabung dengan tentara Amerika Serikat saat Perang Vietnam. Akibatnya, lisensi balapnya di seluruh Amerika dicabut dan paspornya juga dicabut. Selama 4 tahun 1967 sampai tahun 1970, dari usia 25 hingga 29 tahun, Muhammad Ali tidak berkompetisi dalam satu pertandingan tinju profesional. Pada tahun 1970, Ali diizinkan berkompetisi lagi. Pertandingan pertamanya setelah pengasingan adalah melawan Oscar Bonavena. Ali menyingkirkan Oscar di pertandingan ini. Kemenangan ini kembali membawanya ke ambang kejayaan saat menantang juara dunia Joe Frazier. Pertandingan antara dua juara dunia saat itu dianggap sebagai pertandingan abad ini. Pada laga tersebut, Ali terpaksa menerima kekalahan pertama dalam karirnya. Pada pertemuan berikutnya, Ali mengalahkan Frazier. Pada tahun 1974, Muhammad Ali kembali meraih gelar juara dunia setelah mengalahkan George Foreman. Karir tinju profesionalnya mencakup rekor 57 kemenangan, 37 diantaranya diraih dengan KO. Muhammad Ali mengumumkan masuk Islam pada tahun 1975. Ia kemudian mengubah nama baptisnya menjadi Cassius Marcellus Clay, Jr., menjadi Muhammad Ali Clay. Saat ditanya apa yang membuatnya berpindah keyakinan menjadi seorang Muslim, Ali menjawab dengan jawaban yang luar biasa. "Saya belum pernah melihat cinta sebesar ini, peluk dan cium satu sama lain, sholat 5 kali sehari, wanita memakai pakaian panjang. Bagaimana mereka makan? Anda bisa pergi ke negara manapun dan mengucapkan Assalamualaikum waalaikumsalam. Anda punya rumah. Anda memiliki saudara laki-laki. Saya memilih Islam karena bisa menghubungkan saya persaudaraan dengan siapapun. Sebagai seorang Kristen di Amerika, saya tidak bisa pergi ke gereja kulit putih." Dia melanjutkan, "Dalam Islam saya merasakan kebaikan, saya merasa bebas. Islam menghubungkan saya dengan Arab Saudi. Ikhwanul Muslimin menghubungkan saya dengan Pakistan, Maroko, dan Suriah. Saya bisa tinggal di istana para pemimpin dunia Muslim karena saya seorang Muslim. Sebagai seorang Kristen, saya tidak pernah duduk sejajar dengan para pemimpin. Sebagai seorang Muslim, saya duduk bersama Anwar Sadat dan Gamal Abdul Nasser, Marcos, Presiden Filipina, Raja-Raja Arab, Sultan Abu Dhabi, dan rakyatnya menyambut saya sebagai saudara. Itulah sebabnya saya memilih Islam." Hikmah bagi kita sebagai umat Islam, jangan lupa untuk menyapa sesama umat Islam, karena salam mengungkapkan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sampai kamu mencintai. Apakah engkau ingin saya menunjukkan sesuatu yang engkau sukai jika engkau melakukannya?"
Mari kita saling menyapa. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirasakan oleh Muhammad Ali sendiri saat masih beragama Nasrani. Ia melihat banyak cinta dan persaudaraan dalam komunitas Muslim melalui salamnya. Pada tahun 2005, ia mendirikan Muhammad Ali Center di kampung halamannya di Louisville. Tempat ini berfungsi sebagai pusat dakwah. Mungkin untuk mendorong masyarakat berkunjung dan mempelajari Islam, Muhammad Ali menempatkan sebagian koleksinya di sini. Tempat ini juga berfungsi sebagai organisasi nirlaba untuk menyebarkan ide-ide perdamaian, kesejahteraan sosial, membantu mereka yang kesulitan, dan nilai-nilai luhur yang diyakini Muhammad Ali. Upacara pembukaan lokasi ini dihadiri oleh banyak penggemar Muhammad Ali dari berbagai belahan dunia, termasuk mantan Presiden AS Bill Clinton. Saya ingin tempat ini dapat mendorong masyarakat untuk melakukan yang terbaik di bidang pilihannya, kata Muhammad Ali. Sejak aktif di dunia sosial, Muhammad Ali mengunjungi banyak negara untuk berkontribusi dalam program kesehatan bagi anak-anak dan masyarakat miskin. Negara-negara yang ia kunjungi antara lain Maroko, Pantai Gading, Indonesia, Meksiko, dan masih banyak lagi. Ia juga mulai tertarik dengan kelas sosial bawah di Amerika Utara, khususnya orang Afrika Amerika yang kerap menghadapi diskriminasi. Mengapa mereka meminta saya untuk mengenakan seragam militer dan melakukan perjalanan ribuan mil dari rumah untuk menjatuhkan bom dan peluru pada orang-orang berkulit coklat di Vietnam. Sementara orang-orang yang disebut kulit hitam di Louisville diperlakukan seperti anjing dan kucing dirampas hak asasi manusianya. Kata Muhammad Ali, orang bilang saya berbicara sangat lambat sekarang. Tidak mengherankan, saya menghitung 29.000 foto. Tapi saya menghasilkan $57 juta dan menghemat setengahnya. Jadi saya mengambil beberapa foto yang sulit. Tahukah Anda berapa banyak orang kulit hitam yang dibunuh dengan senjata dan pisau setiap tahun tanpa uang sepeser pun di kantong mereka? Saya mungkin berbicara perlahan, tetapi pikiran saya baik-baik saja, kata Muhammad Ali. Dalam serangan di Paris yang diklaim dilakukan oleh kelompok ISIS, Muhammad Ali menyatakan, saya seorang Muslim, tidak ada ajaran Islam tentang pembunuhan orang tak bersalah di Paris, San Bernardino, atau dimanapun di dunia. Muslim sejati tahu bahwa kekerasan dan kebrutalan yang disebut jihadisme Islam sepenuhnya bertentangan dengan ajaran agama kami. Saya tidak merokok, tetapi selalu membawa korek api di saku. Setiap kali hatiku tersentuh oleh dosa, aku menyalakan korek api. Aku merasakan panas di telapak tanganku. Saya berkata dalam hati, "Hal, kamu bahkan tidak tahan dengan panasnya pertandingan ini. Bagaimana dengan panasnya api neraka yang mengerikan?" Muhammad Ali meninggal dunia pada Sabtu, 4 Juni tahun 2016 dalam usia 74 tahun. Mantan juara dunia kelas berat itu meninggal di sebuah rumah sakit di Phoenix, Arizona. Setelah dirawat sejak Kamis, Ali menderita gangguan pernapasan akibat komplikasi penyakit Parkinson. Keluarga mengatakan pemakaman akan diadakan di kampung halaman. Itulah kisah Muhammad Ali, sang legenda tinju profesional. Semoga dapat menjadi inspirasi dan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.